Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Linting dengan NIM B1B1231121. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis Roti O. Roti O didirikan oleh PT Sebastian Citra Indonesia dan memulai debutnya pada 23 Mei 2012 dengan membuka gerai pertama di stasiun Jakarta Kota. Sejak saat itu, Roti O berkembang pesat dan kini memiliki lebih dari 300 outlet yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, dan lainnya. Gerai-gerai Roti O dapat ditemukan di lokasi strategis seperti stasiun kereta api, bandara, pusat perbelanjaan, dan area publik lainnya. Roti O dikenal luas lewat produk unggulnya yaitu Cafe Bun, roti berbentuk bulat dengan aroma kopi khas dan isi mentega atau butter di dalamnya serta varian pastry dan minuman kopi atau teh. Rumusan masalah dari studi kelayakan ini yaitu yang pertama, apakah usaha Roti O layak dijalankan atau ditinjau dari aspek pasar dan strategi pemasarannya. Yang kedua, apakah lokasi, skala produksi, teknologi, dan tata letak operasional Roti O sudah sesuai dengan standar kelayakan teknis. Yang ketiga, apakah sistem manajemen dan sumber daya manusia Roti O mampu mendukung berkelanjutan usaha. Yang keempat, apakah Roti O telah memenuhi aspek hukum dan perizinan yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, apakah Roti O layak secara finansial berdasarkan analisis investasi, modal kerja, dan pendapatan. Lalu yang keenam, bagaimana dampak ekonomi dan sosial keberadaan usaha Roti O bagi masyarakat sekitar. Kita masuk pada aspek yang pertama, yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu ada analisis permintaan. Permintaan produk Roti O tinggi dan stabil karena roti semakin dipilih masyarakat perkotaan sebagai makanan praktis untuk sarapan maupun bekal. Roti O menyasar konsumen urban yang mobilitasnya tinggi seperti pengguna transportasi umum, pelajar, dan pekerja. Cafe Bun yang disajikan sangat hangat dengan aroma khas mampu memicu pembelian impulsif sesuai penelitian dan yang menunjukkan bahwa aroma berpengaruh besar pada kepuasan pembelian. Lalu yang kedua yaitu analisis penawaran. Roti O memiliki diferensiasi yang cukup kuat dibandingkan pesaingannya. Perbedaan utama terletak pada konsep produk yang lebih sederhana atau fokus pada Coffee Bun, penyajian produk dalam kondisi panas, serta lokasi penjualan yang berada di titik-titik. Lalu yang ketiga, analisis ketersediaan. Ketersediaan pemasok bahan baku seperti tepung terigu, mentega, gula, susu, dan kopi di Indonesia tergolong sangat memadai karena seluruh bahan utama tersebut diproduksi secara domestik maupun diimpor dalam jumlah yang besar. Lalu yang terakhir yaitu analisis ketepatan strategi pemasaran Roti O. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Roti O dinilai sangat tepat dan efektif karena mampu menyesuaikan karakter produk sesuai dengan perilaku konsumennya. Roti O menerapkan strategi pemasaran berbasis sensori marketing, khususnya melalui aroma khas roti kopi atau coffee bun yang dipanggang langsung dari lokasi penjualan. Selanjutnya kita masuk pada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama yaitu analisis kelayakan lokasi usaha. Roti O secara konsisten memiliki lokasi dengan arus lalu lintas manusia yang sangat tinggi, seperti stasiun kereta api, bandara, terminal, dan pusat transportasi publik. Secara teori, lokasi usaha makanan cepat saji memang harus berada di titik pergerakan konsumen agar tercipta pembelian impulsif. Hal ini sejalan dengan teori retail yang menyatakan bahwa semakin tinggi trafik lokasi, semakin besar pula peluang terjadinya transaksi tanpa perencanaan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu analisis besarnya skala produksi. Sistem produksi Roti O menggunakan metode produksi langsung di outlet atau on-site production, bukan produksi massal terpusat. Roti diproduksi secara bertahap mengikuti pola kedatangan konsumen, sehingga resiko produk tidak terjual atau basi dapat ditekan. Rata-rata produksi per outlet sekitar antara 300 hingga 500 unit per hari, tergantung lokasi dan jam operasional. Lalu selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis pelaksanaan pembangunan bisnis. Pelaksanaan pembangunan bisnis Roti O dilakukan secara bertahap dan terstruktur dengan mengacu pada konsep manajemen operasional modern. Dalam penelitian Darmawan dan kawan-kawan pada tahun 2023 dijelaskan bahwa Roti O memulai ekspansi bisnis dengan pendekatan uji pasar melalui pembukaan outlet
Percontohan di lokasi strategis. Setelah outlet menunjukkan performa penjualan yang stabil, maka dilakukan replikasi ke lokasi lain dengan standar operasional yang sama. Model ini mencerminkan strategi bisnis scaling berbasis standarisasi operasional. Selanjutnya yaitu analisis jenis-jenis pekerjaan dan struktur organisasi Roti O. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, struktur organisasi Roti O terdiri dari yang pertama yaitu kasir, lalu ada baker, lalu produksi, dan petugas kebersihan. Jenis pekerjaan dalam operasional Roti O terbagi ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu kepala outlet, kasir, produksi, dan petugas kebersihan. Yang pertama yaitu kepala outlet atau store supervisor. Bertanggung jawab mengelola seluruh kegiatan operasional outlet mulai dari pengawasan karyawan, pengelolaan stok bahan baku, hingga laporan penjualan. Ia memastikan pelayanan dan kualitas produk sesuai standar menjadi penghubung antara manajemen pusat dan karyawan. Lalu yang kedua yaitu kasir. Kasir bertugas melayani transaksi penjualan, menerima pembayaran, mengoperasikan mesin kasir, serta memberikan informasi produk kepada pelanggan. Selain itu, kasir juga menjaga kerapian area depan dan mencatat hasil penjualan harian. Selanjutnya yaitu baker atau produksi, berperan dalam proses pembuatan roti mulai dari menyiapkan adonan, memanggang, hingga menyajikan produk siap jual. Baker juga bertanggung jawab menjaga kualitas rasa, aroma, serta kebersihan selama proses produksi. Lalu yang terakhir yaitu petugas kebersihan. Bertugas menjaga kebersihan area produksi dan penjualan agar tetap higienis dan nyaman. Perannya penting untuk menjaga keamanan pangan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk. Lalu selanjutnya yaitu analisis waktu dan biaya untuk setiap pekerjaan. Yang pertama yaitu kasir. Sistem shift kurang lebih 8 jam per hari atau kurang lebih 40 jam per minggu, sekitar 2 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah per bulan untuk outlet kecil menengah. Lalu yang kedua baker atau staf produksi. Shift pagi bisa mulai subuh untuk persiapan roti atau shift sore kurang lebih 8 jam per hari. Kisaran 4 juta rupiah hingga 8 juta rupiah per bulan. Variasi besar tergantung wilayah dan ukuran outlet. Lalu yang ketiga, staf kebersihan, helper atau asisten produksi. Gaji bervariasi di toko kecil bisa sama seperti staf produksi atau kasir, sekitar 2-3 juta per bulan. Bisa shift pagi atau malam, kurang lebih 6-8 jam per hari, tergantung jadwal. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Legalitas usaha merupakan syarat utama agar suatu kegiatan bisnis dapat beroperasi secara sah dan memperoleh perlindungan hukum. Roti O sebagai usaha di bidang makanan dan minuman, food and beverage, wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB sebagai identitas resmi pelaku usaha, serta NPWP, badan usaha sebagai kewajiban perpajakan. Selain itu, karena produknya berupa pangan olahan, Roti O juga wajib memiliki izin edar pangan dari BPOM atau sertifikat PIRT untuk menjamin keamanan produk bagi konsumen. Roti O dijalankan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Pemilihan bentuk badan hukum PT dinilai tepat karena memberikan pemisahan yang jelas antara harta pribadi pemilik dengan harta perusahaan sehingga risiko bisnis tidak dibebankan secara langsung kepada pemilik secara pribadi. Hal ini memberikan perlindungan